Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Wasil Aja. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan di video berikutnya. Di video kali ini saya lagi-lagi membuat kue cincin yang empuk, renyah, dan juga lembut. Dijamin dengan resep ini anti gagal. Simak sampai habis ya, dan jangan di skip. Masak dulu gula merah ini sebanyak 600 gram. Gula merahnya ini harus yang bagus. Tambahkan air sebanyak 400 ml. Oh ya, aku pakai daun pandan biar nanti gulanya itu wangi. Tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian gulanya dimasak hingga gulanya ini mencair dan larut. Setelah ini mendidih, biarkan dulu, jangan buru-buru diangkat. Biarkan gulanya ini hingga berbusa. Setelah berbusa, matikan api dan biarkan gula ini hingga dingin. Nah, ini aku kasih lagi satu trik, yaitu kali ini aku memakai air gulanya ini hingga dingin. Jadi tidak memakai air gulanya itu yang masih panas. Aku coba dulu ini secara dingin air gulanya. Aku dinginkan dulu hingga benar-benar dingin. Nah, ini gulanya sudah dingin, dia itu membentuk jelly. Kalau gitu ini aku tambahin air sedikit biar gulanya itu enggak terlalu kental. Setelah gulanya rata seperti ini, siapkan bahan untuk membuat kue cincinnya, yaitu aku memakai tepung beras kemasan ini sebanyak 500 gram. Nah, ini ada tambahan tepung sagu atau tapioka. Nah, ini yang membuat kue cincinnya ini nanti menjadi empuk, renyah, dan lembut. Sagunya ini aku pakai sebanyak 200 gram. Dan bahan tambahan lainnya ada kelapa sangrai ini sebanyak 150 gram. Kalau pakai kelapa sangrai, kue cincinnya ini menjadi lebih gurih. Kemudian ini diaduk sampai rata. Dan masukkan air gula yang tadi udah dingin. Ini disaring. Tambahkan sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk. Tambahin lagi air gulanya. Kemudian diaduk lagi hingga adonannya ini kalis. Kalau adonannya belum kalis, seperti kurang air, teman-teman tambahkan airnya. Airnya boleh air dingin ya, jangan air panas. Nah, ini bekas gula merahnya ini aku kocakin pakai air dingin. Kemudian disiramkan ke adonan dan adonannya ini diaduk hingga adonannya ini kalis. Tanda adonannya kalis, ini adonannya sudah tidak menempel di spatula. Berarti menandakan adonannya ini sudah kalis. Nah, ini udah kalis, ini tinggal diistirahatkan. Kurang lebihnya ini, kali ini aku istirahatkannya 2 malam ya teman-teman. Ini aku pakai trik baru, aku istirahatkan selama 2 malam. Dan setelah 2 malam ini hasil adonannya teman-teman. Kue cincinnya udah mulai mengeras adonannya dan ini enak banget untuk dibulat-bulatkan dan dibentuk.
Ambil adonan kue cincin dengan 1 sendok takar, kemudian dibulatkan. Dibulat-bulatkan dulu biar nanti enggak keteter saat menggorengnya. Karena menggoreng kue cincin itu sangat cepat ya teman-teman. Jadi kalau belum dibulat-bulatkan itu nanti bisa keteter. Setelah dibulatkan, ini boleh dipipihkan. Boleh juga nanti mendadak dipipihkannya saat akan menggoreng, masuk ke dalam minyak panas. Setelah dipipihkan, ini dilubangi dengan sumpit. Nah, ini ada lagi salah satu triknya, yaitu menggorengnya harus dengan minyak panas. Beberapa kali di video aku sering bilang menggoreng kue cincinnya itu minyaknya harus benar-benar panas agar kue cincinnya ini berkulit dan glowing. Kalau kue cincinnya ini langsung naik ke atas, itu menandakan kue cincinnya itu bagus adonannya. Dan dibalik aja, nggak lama abis dibalik langsung diangkat ya teman-teman, karena kue cincin ini cepet banget matengnya. Kalau minyaknya udah terlalu panas, teman-teman boleh dulu matikan apinya sebentar saja, kira-kira 1 menit, kemudian dinyalahin lagi agar panasnya itu benar-benar stabil. Karena menggoreng kue cincin jika suhu panasnya menurun, itu juga akan menghasilkan bentuk yang kurang bagus dan teksturnya juga kurang indah saat dilihat. Teman-teman goreng kue cincin ini sampai adonannya habis ya teman-teman. Atau teman-teman boleh juga menggorengnya keesokan harinya, itu juga boleh, dan tidak basi ya. Adonannya ini bisa bertahan sampai 1 minggu di suhu ruang. Sebenarnya sangat mudah jika sudah tahu triknya untuk menggoreng kue cincin itu, yaitu ada di minyaknya dan juga ada di air gulanya. Dan membuat kue cincin itu harus diistirahatkan agar apa? Agar kue cincinnya ini mengembang. Nah, ini udah selesai kita goreng dan ini hasilnya. Kue cincinnya ini mengembang gendut-gendut ya teman-teman. Tetapi dia tuh nggak keras, dia tuh empuk dan renyah. Dan nanti setelah kena angin beberapa menit, misalnya setengah jam gitu, dibiarkan di tempat terbuka. Ini kue cincinnya itu menjadi lembut sekali teman-teman. Jadi dia tuh nggak alot, nggak keras, malah lebih lembut sekali karena dia sudah kena angin. Tapi begitu setelah selesai digoreng, kue cincin ini sangat renyah dan empuk. Bahkan ini kalau kita gigit itu ada suara kriuk-kriuknya, tetapi tidak keras. Nah, ini kue cincinnya aku belah. Kue cincinnya ini ada isinya ya teman-teman, tidak kopong, tetapi isinya ini juga mateng dan juga nggak keras. Isinya ini nge-pure, kue cincinnya berkulit, renyah, kulitnya sangat tipis. Aku dapatkan resep ini dari pedagangnya ya teman-teman. Hanya saja dia tidak memberikan takaran-takarannya, tetapi dia memberikan cara-caranya. Kue cincinnya ini enak banget ya teman-teman, manisnya juga pas. Nah, ini kue cincinnya berkulit, kulitnya ini bisa dikupas ya teman-teman. Nah, ini juga ada isinya, nggak kopong kue cincinnya. Teman-teman boleh bandingin deh resep aku dan cara membuat kue cincin aku sama video-video yang lainnya. Teman-teman bisa cek mana yang lebih berhasil. Dan di antara resep kue cincin yang pernah aku upload, ini adalah menurut aku yang terbaik ya teman-teman. Ini tuh yang menurut aku tuh paling berhasil ya. Kue cincinnya ini mengembang, empuk, dan juga renyah dan ngeplur isinya. Kue cincin ini ada isinya dan nggak kopong.
Nah, teman-teman, bagaimana mudah kan ternyata cara membuatnya? Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum.